Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana muslimah milenial menulis. Namun sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatannya pada kita membawakan materi ini. Kemudian juga kepada komunitas literasi muslimah, selamat atas grand opening komunitasnya, dan semoga nanti ke depannya KLM menjadi komunitas literasi yang berkembang ke depannya, dan juga KLM tetap istiqomah dalam dakwah dan literasi. Baik teman-teman, kita langsung saja ya ke materi karena ini juga ada materi selanjutnya ya. Baik, selanjutnya siapakah mereka yang disebut dengan muslimah milenial? Nah, di sini kita udah ada beberapa kosakata ya. Apalagi ya sekarang kekinian, hedonis, santuy, latah, inovatif, produktif, aktif, dan trendsetter. Jadi dari kata-kata ini yang mesti dimiliki oleh muslimah milenial seperti apa? Ini. Jadi teman-teman, kekinian. Iya, milenial itu memang identik dengan kekinian, anak muda. Namun anak mudanya yang mana? Anak muda yang inovatif, anak muda yang mesti idenya, gagasannya luas, gila dengan ide, gila dengan gagasan, gila dengan karya. Inilah yang mesti muslimah milenial lakukan. Gitu. Hedonis, kayak muda ya. Memang sekarang ini anak muda kebanyakan kita lihat konsumtif, hedonis ya, hura-hura. Namun ketika ada muslimah, ketika ada ambil muslimah, mestinya menjadi produktif. Karena di dalam Islam kita diajarkan bagaimana untuk selalu berpikir, bagaimana memikirkan sesuatu gitu, teman-teman. Jadi ketika muslimah milenial mesti produktif, mesti aktif gitu. Jangan santuy. Santuy ini juga istilah sekarang ini ya. Istilah ini ya, katanya santai. Bukan muslimah itu yang santai. Muslimah ketika ada satu pekerjaan sudah selesai, maka bersiaplah dengan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Mesti aktif gitu. Ada perencanaan terukur di depannya. Gitu. Jangan latah. Ya, milenial itu memang kadang ikut-ikutan kata orang. Namun beda ya dengan muslimah. Muslim juga mesti menjadi trendsetter. Kita lihat kenapa dulu Islam berjaya kan? Karena pemudanya itu pemuda-pemuda yang bisa kita idolakan. Bagaimana ketika itu mereka masih muda bisa menjadi panglima, ketika masih muda mereka sudah bisa menulis. Ya, sebut saja Bintu Syafi. Itu seorang muslimah yang bisa nulis kitab tafsir. Lalu kenapa dengan serba canggih sekarang ini, why not? Kenapa kita nggak bisa nulis kitab tafsir? Gitu. Ya, tentu kita harus penuhi syarat-syaratnya. Kita harus belajar. Kita harus belajar dulu. Gitu. Mesti banyak baca. Dan salah satunya usaha teman-teman sekarang kita dengan mengikuti seminar ini ya.
Kita yakin ke depannya teman-teman yang ada di grup ini menjadi trendsetter ke depannya. Insya Allah. Oke. Iya kak, kita mau sih jadi trendsetter, tapi kan muslimah itu terbatas kak. Gitu. Gimana muslimah berkegiatan? Ruang publiknya tuh ada batasannya, tutup. Tempatan kita jauh. Tidak kawan-kawan. Mungkin untuk bicara di depan umum gitu. Muslimah ketika ada yang ikhwan, tentu yang akhwat jangan maju ya, seperti itu. Ketika ada imam sholat ya, dan imam sholat saja gitu. Itulah batasannya, tetap kita ada batasan-batasannya. Namun bagaimana dengan dakwah kita? Ya, mungkin memang kita tidak bisa berdakwah lewat rumah ke rumah ya. Nah, khawatir ya untuk keamanan kita sebagai muslim. Kita tidak bisa berjalanan gitu, tanpa mahal. Lalu gimana caranya? Buku kita yang berjalan teman-teman. Tulisan kita yang berjalan. Gagasan kita yang berjalan menuju setiap penjuru dunia. Itu mimpi kita teman. Itu cita-cita kita sebagai muslimah. Oke, baik. Jadi seperti itu tujuan kita. Seperti yang kita kutip ya dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 ini, di mana Allah mengumpamakan sebuah kalimat, sebuah tulisan itu dengan pohon. Bagaimana kalimat yang baik itu laksana pohon yang bagus. Pohonnya baik, buahnya manis. Lalu bagaimana dengan kalimat yang buruk? Ini sama dengan pohon yang jelek, akarnya nggak apa, dan buahnya busuk pun kalau ada gitu. Seperti itu teman-teman. Dah, sekarang kita menulis. Ini kita bagi sharing aja ya. Bagaimana muslimah itu menulisnya. Bagaimana kita menulisnya? Menulis tanpa tapi. Karena tujuan kita besar, jangan banyak tapi. Tujuan kita agar tulisan kita ini keliling penjuru dunia, menggantikan kita yang muslimah ini tidak bisa berdakwah secara langsung dari rumah ke rumah. Cukup yang ikhwan ya, yang jalan dari masjid, dari rumah ke rumah. Kita yang muslimah, galilah dengan potensi kita dengan menulis, dengan media sosial. Makanya tanpa tapi. Mulai aja dulu. Asal ikhlaskan, niatkan karena dakwah. Kemudian berproses. Ya. Mungkin awalnya 1 kalimat, 2 kalimat, sebuah quotes, nanti bisa menjadi saja atau menjadi paragraf. 1 halaman. Why not, guys? Namanya kita mulai. Ya, apa? Kemudian punya proses, progres yang jelas. Seperti itu. Hingga akhirnya kita bisa menjadi tulisan yang lebih baik. Bagaimana caranya untuk berprogresnya? Untuk kita sering-sering menimba ilmu, sering-sering membaca, sering-sering melihat tulisan-tulisan penulis yang sudah terkenal, ada penulis yang kita idolakan. Gitu teman-teman. Kemudian the power of doa. Ya, mengajak teman-teman yang ada di forum ini agar berdoa. Apa berdoa? Kita punya Allah. Tidak mungkin ya cita-cita yang besar ini kita capai dengan sendirinya. Nah, cita-cita kita agar tulisan kita ini bisa membawa dakwah kita keliling dunia, membawa Islam lebih lagi. Jadi kita niatkan dengan hari ini, kita niatkan sekarang agar Allah ijabah doa-doa kita. Kita usahakan semoga Allah iyakan nantinya. Oke. Dan tujuan besar kita lagi mesti terbit. Jangan tulisan kita yang telah kita usahakan ini jadi hiasan di hari saja. Jangan, sayang kan tulisan di apa kan. Jadi teman-teman
mesti menerbitkan. Jangan ragu. Kalau ditolak di penerbit ini, masukin penerbit ini. Ya, siapa tahu bisa. Apalagi sekarang ini penerbit sangat banyak ya. Kemudahan-kemudahan bagi penulisnya. Menyediakan juga layanan editingnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini yang kita mau dari teman-teman, agar tulisannya bisa terbit. Ya, kita mohon teman-teman yang ada di menyaksikan ini ya, yang ikut seminar kata kali ini, 1 tahun ke depannya sudah punya tulisan yang diterbitkan. Ya, luar biasa nantinya. Seperti itu. Jadi kita sebagai muslimah memang baiknya duduk di rumah gitu kan, namun duduknya kita jangan duduk saja, kita mesti tetap produktif ya. Kita mesti berkarya sehingga tulisan kita bisa mengembara, dakwah Islam bisa mendunia. Seperti yang tadi ya, ini sebuah quotes dari kita ya. Ketika tulisan recehan diterbitkan, maka akan menjadi luar biasa. Namun ketika tulisan sebagus apapun dibiarkan saja dalam catatan pribadi, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab biasanya tersebut. Maka kaum muslimah lainnya, saatnya sekarang kita tunjukkan pada dunia bahwa Islam itu besar, dan muslimahnya pun muslimah yang padat akan karya, produktif, muslimah yang tulisannya, yang risetnya bisa mengubah dunia. Oke, teman-teman, mungkin segitu ya dari kita. Selanjutnya kita serahkan kepada moderatornya untuk memimpin diskusi gimana ya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.